Today. Dalam video ini kita akan membahas subbab yang berjudul tentang keluarga graf. Jadi di sini kita akan melihat beberapa terminologi atau nama-nama dari graf yang punya karakteristik tertentu yang sering digunakan atau sering muncul dalam pembahasan. Tentunya dalam konteks matematika diskrit. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam beberapa pembahasannya. Yang pertama adalah graf yang disebut graf lengkap atau bahasa Inggrisnya adalah complete graph. Nah, suatu graf, misalkan graf ini memiliki n buah titik, kita katakan sebagai graf yang sifatnya lengkap, itu persyaratannya jika setiap pasangan titik bertetangga. Nah, ini adalah definisi dari graf lengkap. Notasinya adalah Kn. Nah, jadi lebih lanjut ya, Kn ini kalau misalkan titik-titik dari Kn ini seandainya kita tuliskan sebagai V1, V2, dan seterusnya sampai Vn seperti ini, artinya ada n buah titik, maka kita akan katakan bahwa berlaku demikian. Untuk setiap I dan J yang tidak sama, akan berlaku VI dan VJ itu adalah sebuah sisi, atau VI dan VJ bertetangga. Nah, ini adalah definisi dari graf lengkap. Kita akan lihat, kalau seandainya N sama dengan 3, artinya kita punya 3 buah titik. Nah, graf lengkapnya bentuknya seperti apa? Ini saya kasih nama V1, V2, dan V3. Artinya, kalau Anda melihat semua pasangan titik yang mungkin, V1 dia bertetangga dengan V2, V1 bertetangga juga dengan V3, V2 bertetangga dengan V3 juga. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, ini adalah K3. Kita lihat contoh yang lain. Bagaimana kalau N sama dengan 4? Nah, jadi Anda punya 4 buah titik. Nah, Anda boleh sambil menebak kira-kira bentuk atau topologi dari graf ini bentuknya seperti apa. Nah, V1 dia harus bertetangga dengan semua titik lainnya. Artinya V1 bertetangga dengan V2, bertetangga dengan V3, bertetangga juga dengan V4. V2 bertetangga juga dengan V1 sudah ditulis, bertetangga dengan V3, lebih lanjut juga bertetangga dengan V4. Terakhir, V3 juga bertetangga dengan V4. Kita lihat satu contoh lagi yang lebih besar. Misalkan 6 buah titik. Nah, Anda boleh gambar dulu titik-titiknya. Kita beri nama V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Seperti apa bentuk gambar garis atau sisinya? Nah, Anda bisa tinggal menghubungkan saja dari satu titik ke semua titik lainnya. Dan ini Anda teruskan untuk titik mula yang lain dari V1, V2, V3, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita lanjutkan, akan mengakibatkan bentuk yang kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini adalah contoh, ini adalah K4, yang paling kanan ini adalah K6. Nah, sebagai latihan, Anda boleh pause video ini, dan Anda boleh coba gambar bagaimana dengan K5. Silakan Anda coba. Oke, selanjutnya kita akan lihat, nah satu hal yang kita akan bahas, kira-kira kalau kita punya graf yang sifatnya lengkap, banyak atau cacahnya sisinya itu ada berapa? Sisi dari K3, cacahnya ada, nah kita bisa lihat 3 titik, masing-masing titik, setiap 2 titik, dia bertetangga. Ada sisi yang menghubungkan. Jadi kita bisa lihat 1, 2, 3. Ada 3 sisi. Selanjutnya kita lihat bagaimana kalau K4. Kalau graf lengkap dengan 4 titik, ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4,
5, 6. Sekarang kita cek bagaimana kalau K6. Ada berapa ya kira-kira? Ya, Anda bisa lakukan perhitungan, tapi kita akan lihat nanti bahwa ada 15 sisi. Nah, sekarang kita boleh rumuskan, ada tidak ya formula yang bisa mencacah banyaknya sisi dari Kn secara umum? Jadi kita akan tuliskan settingnya. N ini adalah bilangan bulat. Kita ambil settingnya lebih besar sama dengan 3, sembarang. Nah, kalau kita mau mencacah banyaknya sisi, maka ini akan sama saja dengan kita akan mencacah banyaknya tuplet V1, VI, VJ yang seperti ini. Maaf, bukan tuplet, tapi adalah sebuah subhimpunan karena setiap sisi itu bisa dinyatakan sebagai 2 subhimpunan. Masih ingat ya? Di mana VI ini dan VJ ini adalah himpunan V dari KN, dan selain daripada itu harus dipastikan VI itu harus berbeda dengan VJ. Jadi dengan demikian ini tidak lain adalah masalah mencacah kombinasi berulang. Oh, maaf, kombinasi tidak berulang ya. Jadi ini simply sebetulnya adalah dari n buah titik kita pilih 2. Nah, jadi Anda bisa lihat kalau kita masukkan untuk masing-masing nilai n yang ada dalam contoh ini, n sama dengan 3, n sama dengan 4, n sama dengan 5, apakah cocok? Nah, nanti Anda bisa verifikasi untuk bagaimana dengan kalimat. Anda bisa pause video ini dan lakukan analisa. Oke, selanjutnya nah, kita akan bicarakan suatu konsep yang lain yang disebut sebagai complement graph. Jadi pertama kita punya dulu ya sebuah graf sederhana G. Nah, kemudian kalau kita punya sesuatu yang disebut sebagai komplement dari G itu adalah notasinya seperti ini, di mana himpunan titiknya adalah sama, tetapi himpunan sisinya itu berbeda ya. Jadi perhatikan V yang di atas dengan V yang di bawah itu sama, tapi E-nya berbeda. Nah, E yang di sini E aksen didefinisikan seperti apa? Di mana E aksen itu adalah semua VI VJ. Nah, jadi VI VJ ini bertangga di G komplement. Ketika justru malah sebaliknya, ketika VI VJ itu tidak bertetangga di graf G. Nah, maksudnya apa ini? Nah, ini saya kasih remark dulu ya. Saya kasih pengertian dengan lebih clear. Jadi, sembarang pasangan titik UV, misalkan seperti ini, U, V yang ada di dalam himpunan V, berlaku demikian. Kalau UV bertetangga di graf G, maka dia akan mengakibatkan UV itu tidak bertetangga di komplemennya. Tapi sebaliknya, kalau UV tidak bertetangga di dalam komplemennya, dia juga akan mengakibatkan UV bertetangga di dalam graf aslinya. Jadi ini bersifat jika dan hanya jika. Nah, daripada bingung, kita akan langsung lihat contohnya saja, supaya lebih jelas. Contohnya, misalkan saya punya G, ini adalah P, E dengan gambar seperti ini. Misalkan ini adalah V1, V2, V3, V4, dan V5. Misalkan gambar sisinya adalah seperti ini.
Ini adalah gambar graf, sebuah graf G. Nah, sekarang kita akan bahas komplement dari graf G adalah titiknya sama, hanya saja himpunan sisinya itu berbeda. Jadi bagaimana cara cara menghasilkannya? Jadi Anda gambar dulu titik-titiknya sama persis. Jadi ini bisa Anda gambar secara persis V1, V2, V3, V4, dan V5. Nah, hanya saja sekarang Anda akan menggambar sisinya itu komplemennya yang G, alias kebalikannya di G. Maksudnya apa? Kalau ada sisi, misalkan ya, V1 dan V2, ini kan ada bertetangga ya di dalam graf G. Kalau dia bertetangga, berarti di graf komplemennya justru nggak boleh bertetangga. Nggak boleh ada sisi yang menghubungkan antara V1 dan V2. Tapi bagaimana kalau V1 dengan V3 di G? V1 dan V3 tidak bertetangga, tapi justru di komplemennya kebalikannya. Nah, dia harus bertetangga. V1 dengan V4 tidak bertetangga di G, mengakibatkan di komplemennya harus bertetangga. Nah, demikian. Ya. Antara V1 dengan V5, dia tidak bertetangga. Sorry, V1 dan V5 bertetangga di G, maka di komplemennya dia tidak boleh bertetangga. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita lanjutkan proses membangun, mengkonstruksi G komplement seperti ini, maka nanti Anda akan mendapatkan bentuk graf yang kira-kira seperti ini. Nah, silakan Anda verifikasi. Ini adalah konsep dari komplement graf. Nah, jadi di sini, kalau misalkan kita punya, ini saya berikan sebuah remark. Oke, ini saya kasih warna yang berbeda ya. Ini adalah yang ada garis putus-putus, itu adalah yang tidak ada sisi ya, tidak ada sisi yang menghubungkan antara V1, V2 dan seterusnya. Nah, perhatikan remark-nya adalah kalau kita punya sebuah graf lain, saya pakai aksen gitu ya, di aksen ini sisinya sama, tapi titiknya sama, tapi sisinya saya gabungkan antara E dengan E aksen, maka ini sebetulnya tidak lain adalah sebuah graf lengkap. Nah, ini silakan Anda renungkan. Kalau Anda nggak percaya, ya silakan dilihat contoh yang di sini. Perhatikan kalau yang hitam itu adalah sisi di graf komplement. Yang putus-putus hijau itu adalah sisi di graf biasanya. Ketika keduanya digabung, himpunan sisinya digabung, bukankah ini adalah sebuah kalimat? Nah, silakan Anda pahami pengertian ini. Oke, lanjut. Yaitu graf lintasan dan graf siklus. Oke, langsung saja. Kalau kita punya sebuah graf yang spesial, kita beri nama dia itu adalah lintasan atau path. Nah, notasinya adalah, kalau dia ada N ya, titiknya, notasinya adalah PN. Nah, ini sebetulnya sederhana saja, ya. Jadi, ya dia bentuknya adalah sebuah lintasan. Nah, seperti ini. Nah, jadi mungkin ini ada V1, saya beri nama V2, V3, lalala, titik terakhir VN, lalu sebelumnya ada VN-1. Nah, ini namanya lintasan. Ya. Jadi, yang namanya lintasan ya membentuk satu garis gitu ya, dari satu titik ujung pangkal ke titik ujung pangkal lainnya. Sementara itu kalau kita punya cycle atau siklus dengan n buah titik, notasinya ini adalah Cn. Nah, dalam hal ini sama persis, saya akan gambarkan V1 sama mirip sekali dengan path atau lintasan. Nah, tapi bedanya di sini dia punya sisi yang menghubungkan titik awal dengan titik akhir.
Nah, bedanya hanya di sini saja. Saya berikan contoh P4. Nah, ini gambarnya bagaimana? Nah, yang seperti ini adalah contoh dari P4. Nah, perhatikan eh, ini saya nggak memperhatikan bentuknya harus garis lurus atau bagaimana. Loh, ini kok zigzag seperti ini bisa dikatakan lintasan? Ya, dalam hal ini kita nggak terlalu memperhatikan bentuk, tapi kita hanya memperhatikan keterhubungannya saja. Ya. Contoh lain, bagaimana kalau kita mau bikin P7? Ya, P7 di sini ya kita bikin saja 7 buah titik, lalu kita hubungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah sebuah P7. Contoh lain, kalau C5. Nah, perhatikan, kalau saya punya bentuk gambar seperti ini, nah ini saya menggambar pentagram, ini sebetulnya adalah sebuah siklus. Walaupun mungkin Anda lihat ini kok ada yang garis yang bercrossing begitu, tapi kita tidak terlalu perhatikan bentuknya, kita hanya melihat keterhubungan antar titik. Contoh lain, kalau kita punya C6, ya kita bisa menggambar contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh sebuah siklus dengan 6 buah titik. Oke ya. Yang keempat adalah graf reguler. Graf reguler ini sangat sederhana sebetulnya pengertiannya. Kalau kita punya sebuah K, bilangan bulat positif, maka graf K ini dikatakan K reguler jika semua titik dari G itu derajatnya K. Nah, udah begitu saja. Sederhana. Contoh, kalau kita punya 6 titik, lalu kita mau membuat 2 reguler. Nah, jadi bagaimana? Ya, gambar dulu, misalkan seperti ini. Jadi setiap titik harus punya 2 tetangga, atau punya 2 sisi yang insiden dengan titik tersebut. Nah, contoh aja seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah sebuah graf 2 reguler. Perhatikan bahwa setiap titik derajatnya berapa? 2, 2, 2, 2, 2, dan 2. Nah, ini artinya 2 reguler. Nah, Anda juga boleh memperhatikan bahwa graf reguler itu tidak unik, bisa ada banyak. Jadi kalau saya misalkan membuat bentuk yang seperti ini, nah ini pun juga merupakan sebuah graf 2 reguler. Kalau Anda tidak percaya, kita bisa tinjau masing-masing titik derajatnya 2, 2, 2, 2, 2, dan 2. Nah, silakan Anda coba pause video ini, coba bikin satu graf 2 reguler lainnya yang bentuknya berbeda dengan yang sudah digambar. Contoh lain, bagaimana kalau sekarang 3 reguler? Ya, ini sebetulnya sama saja. Kita akan coba menggambarkannya, jadinya seperti apa. Nah, ini Anda bisa bikin saja seperti ini. Masing-masing harus punya 3 tetangga. Nah, begini ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita tinggal hubungkan yang atas dengan yang bawah. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Nah, pertanyaannya apakah ada kemungkinan lain bentuk graf yang tidak harus seperti ini, 3 reguler? Silakan Anda coba temukan graf 3 reguler dengan 6 titik yang lain seperti apa. Oke.